Selamat datang di program pertanyaan tentang kehidupan dalam bentuk tanya jawab. Pertanyaan ini terdiri dari pertanyaan umum di mana layaknya para pendengar seperti Anda akan menanyakan pertanyaan yang mungkin mempunyai subjek penting yang berbeda, termasuk pertanyaan tentang Allah, Yesus, surga, dan doa. Tidak ada larangan dalam bertanya. Beberapa pertanyaan yang diajukan bersifat antagonis atau bahkan berlawanan. Tetapi saya dan tamu saya sangat menghormati sudut pandang yang berbeda saat kami membawakan program ini. Halo para pendengar, selamat datang dalam program pertanyaan tentang kehidupan atau Questions About Life yang dibawakan oleh Christ to the World atau CTTW bersama Tirta Media. Saya sebagai host Anda dan nama saya Julie. Co-host saya hari ini bernama Ibu Melasari MTH. Halo Ibu Syuli, halo pendengar. Program acara kami hari ini membahas mengenai pertanyaan tentang doa. Dalam terang firman Tuhan yang menimbulkan pertanyaan penting tentang doa. Apa itu doa, mengapa itu penting, dan bagaimana melakukannya. Ada Allah di surga yang mendengar kita saat kita berdoa. Kita mempunyai janji yang indah bahwa Allah mendengarkan kita ketika kita berbicara dengannya. Mari kita mulai dengan meminta Allah menolong kita terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Allah, tolonglah kami saat kami mempertimbangkan mengenai pertanyaan penting tentang doa di dalam terang firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Co-host saya Ibu Melasari akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan saya akan memberikan jawabannya. Mari kita mulai. Nah, ini ada pertanyaan pertama datang dari seorang remaja bernama Ridwan. Dia itu tinggalnya di Pontianak, Kalimantan Barat. Menanyakan apakah doa itu? Ya, Ridwan, doa adalah berbicara kepada Allah. Sama seperti kita berbicara dengan anggota keluarga atau teman, demikian juga Anda dapat berbicara dengan Allah. Allah mengasihi kita dan Allah ingin agar kita juga berbicara dengan Dia. Ridwan bertanya lagi nih, kepada Allah yang manakah saya harus berdoa? Ya. Di Ridwan hanya ada satu Allah. Allah berkata, Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Allah berbicara melalui Nabi Yesaya dan berkata, Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghampiri bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Kita berdoa kepada Allah yang maha besar, yang menciptakan segalanya. Ya, sekarang ini kita lanjutkan dengan pertanyaan dari seorang pemuda juga nih, pemuda. Dia itu dari Sulawesi bernama Rodi. Menurut saya, berdoa hanyalah tahayul, sia-sia. Dari zaman dahulu ketika orang percaya pada ilah-ilah dan peri dan penyihir, saya tidak percaya ada Allah.
dan doa hanyalah orang-orang yang berbicara kepada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin orang-orang itu percaya ada Allah yang mendengar doa-doa kita? Ya, Rodi, kita dapat mengetahui bahwa Allah itu ada. Dan kita dapat mengetahui bahwa Dia adalah Allah yang mendengar dan menjawab doa-doa kita. Dunia dan alam itu sendiri menyatakan kepada kita bahwa ada Allah. Alkitab berkata, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Alkitab mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitahukan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Pada siang hari Anda dapat melihat matahari seolah-olah bergerak melintasi surga. Pada malam hari Anda dapat melihat bulan dan bintang. Semua ciptaan Allah memberi kesaksian bahwa Dia adalah Allah yang agung dengan segala kuasa dan hikmat. Pemazmur berkata bahwa ciptaan itu sendiri berbicara kepada kita bahwa ada Allah. Tidak peduli seorang berbicara dalam bahasa apa, dia bisa mengerti dalam bahasanya bahwa ciptaan berbicara dan bahwa ada Allah yang maha besar yang menciptakan segala sesuatu. Kita juga tahu bahwa Allah yang agung ini mendengar doa-doa kita. Melalui Alkitab, kitab suci mencatat bahwa Allah mendengar dan menjawab doa kita. Sejarah sendiri mencatat bahwa Allah mendengar dan menjawab doa. Dan kita mengetahui dari pengalaman pribadi bahwa Allah mendengar dan menjawab doa-doa kita. Nah, ini pertanyaan dari Mela. Apakah dengan berdoa dapat berhasil? Terima kasih Bu Mela atas pertanyaan Anda. Tidak pernah ada orang yang bertanya seperti pertanyaan ini sebelumnya. Tetapi ini pertanyaan yang sangat bagus. Doa tidak datang seperti mesin penjual otomatis dengan menyetor koin dan kemudian kue itu dikirim ke tangan Anda. Doa lebih dari sekadar mendapatkan sesuatu dari Allah. Doa adalah kesempatan kita untuk berbicara dengan Allah yang maha besar dari alam semesta yang menjaga galaksi pada orbitnya, namun memiliki waktu dan keinginan untuk mendengar dari tiap-tiap kita masing-masing. Sejauh yang saya ketahui, manusia adalah satu-satunya makhluk yang Allah telah ciptakan. Selain daripada malaikatnya yang memiliki kemampuan untuk berbicara dengannya. Hewan-hewan, hutan, burung di udara, dan makhluk-makhluk di lautan, semua melakukan apa yang Allah rencanakan untuk mereka lakukan. Tetapi tidak satu pun dari mereka memiliki kemampuan untuk berbicara dengan pencipta mereka. Sungguh suatu kesempatan yang Anda dan saya miliki untuk berbicara dengan Allah. Jadi, apakah doa itu berhasil? Ya, doa bekerja melampaui segala macam impian kita.
kalau kita renungkan bahwa Allah ingin kita berbicara dengannya, hampir di luar imajinasi kita, bukan? Nah, sekarang ada pertanyaan dari Ibu Setio dari Purwokerto. Apakah saya harus berdoa dengan suara keras? Gimana, Bu? Ya, Ibu Setio. Jadi Anda tidak perlu berdoa dengan suara keras. Anda dapat berdoa dalam hati dan pikiran Anda, bahkan tanpa menggerakkan bibir Anda. Allah mengetahui apa yang Anda katakan dalam doa Anda tanpa bersuara. Ini benar-benar luar biasa. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Tuhan mengetahui pikiran kita. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Di awal sejarah manusia berpaling dari Tuhan. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Tuhan melihat kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Tuhan mengetahui pikiran setiap orang pada hari itu, dan Dia mengetahui pikiran setiap dari kita masing-masing hari ini. Pemazmur menyatakan, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Tuhan juga mengetahui kapan pikiran kita diarahkan kepadanya dalam doa. Saat kita berdoa dengan diam tanpa bersuara, Dia mendengar kita. Sekarang ada pertanyaan dari Pak Wakyo di Kutuarjo. Bertanya, lebih dari 7 miliar orang di dunia ini, bagaimana mungkin Allah mendengar doa lebih dari satu orang sekaligus? Bagaimana jika beberapa ribu orang di berbagai belahan dunia mulai berdoa pada waktu yang sama? Bagaimana mungkin? Terima kasih atas pertanyaan Pak Wagyo. Ada beberapa kata yang menakjubkan yang menggambarkan tentang Allah. Salah satunya adalah omnipresent. Allah itu omnipresent, artinya Allah ada di mana-mana. Dia hadir di India, Dia hadir di Rusia, Dia hadir di Kenya, bahkan Dia hadir di mana-mana. Jadi Allah tahu betul saat seseorang berdoa dimanapun dia berada. Kata yang menakjubkan lainnya yang menggambarkan tentang Allah adalah omniscience. Ini berarti bahwa Allah tahu segalanya. Dia mengetahui setiap pikiran dan perkataan setiap orang. Ini berarti bahwa jika setiap orang di dunia mulai berdoa dalam hati pada saat yang sama, Allah akan mendengar setiap doa, dan juga akan sangat menyenangkan Allah jika setiap orang di dunia berdoa kepadanya. Kami dapat yakin bahwa Allah mendengar doa kita. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Mela. Bagaimana menurut Ibu Yuli, bisakah saya berdoa di mana saja? Ya, Bu Mela. Ibu bisa berdoa di mana saja. Tidak ada tempat terlarang untuk berdoa. Tidak diragukan lagi. Nabi Daniel berdoa
setelah dia dilemparkan ke dalam gua singa, dan singa yang lapar itu, Allah mendengar doanya, dan keesokan paginya Daniel berkata kepada Raja Persia, "Ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku." Rasul Paulus dan rekannya Silas berdoa di sebuah penjara di Yunani. Nabi Yunus berdoa dalam perut ikan besar setelah ikan itu menelannya. Anda dapat berdoa di kamar Anda dapat berdoa sambil berjalan di sepanjang jalan, Anda dapat berdoa saat melakukan pekerjaan Anda. Ya, sekarang ini ada pertanyaan dari seorang anak bernama Ani. Apakah saya harus memejamkan mata saat berdoa? Ya, Ani dapat berdoa dengan mata tertutup, ataupun Ani dapat juga berdoa dengan membuka mata. Jika Ani berdoa di kamar sambil menutup mata, bisa membantu Ani berkonsentrasi untuk berbicara dengan Allah tanpa gangguan. Namun, jika Ani berdoa sambil menyeberang jalan yang ramai, tentu harus berdoa dengan mata terbuka lebar. Bila tidak, bisa-bisa tertabrak mobil atau motor.